Setiap akhir pekan, kawasan Car Free Day Pekalongan dipenuhi aktivitas ekonomi masyarakat. Di sepanjang jalan ini, puluhan pelaku usaha mikro menawarkan berbagai produk, mulai dari makanan hingga kerajinan tangan. Di antara mereka, terdapat Sodikul, seorang pedagang cilung yang mengandalkan usaha kecilnya sebagai sumber penghasilan sehari-hari. Di balik aktivitas yang terlihat sederhana, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan modal usaha. Alhamdulillah, kebutuhan sehari-hari cukup sih Mbak. Meskipun usahanya masih menurun, jadi terkadang kita terkendala modal. Seperti banyak pelaku usaha mikro lainnya, keterbatasan modal masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Sodikul dalam mengembangkan usahanya. Meski demikian, hingga saat ini ia belum pernah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. Kalau pembiayaan syariah, saya jarang dengar, tapi belum paham bedanya dengan yang biasa. Selama ini, kalau butuh modal ya pakai uang sendiri atau orang tua, pinjam orang tua. Pengalaman Sodikul menunjukkan bahwa kebutuhan modal usaha tidak selalu diikuti dengan pemahaman mengenai pilihan pembiayaan yang tersedia. Bagi sebagian pelaku UMKM, akses informasi mengenai layanan keuangan masih menjadi tantangan tersendiri. Kalau ada pembiayaan yang prosesnya mudah dan cocok untuk usaha kecil seperti saya, mungkin saya pertimbangkan, tapi saya harus tahu dulu bagaimana sistemnya, Mbak. Kebutuhan modal dan literasi keuangan menjadi dua hal yang saling berkaitan. Ketika pelaku usaha membutuhkan tambahan modal untuk berkembang, pemahaman terhadap berbagai pilihan pembiayaan menjadi faktor yang tidak kalah penting. Lalu, apa sebenarnya yang membedakan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional? Dan sejauh mana pembiayaan syariah dapat menjangkau pelaku usaha mikro? Perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional terletak pada mekanismenya, di mana di antara kedua ini terletak pada dasar hubungan dan cara mencari keuntungan. Di pembiayaan syariah memposisikan bank dan nasabah sebagai mitra kerja yang saling berbagi keuntungan dan risiko melalui sistem bagi hasil atau margin yang sudah disepakati di awal akad. Nah, hubungan ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan tidak adanya unsur riba, judi, atau ketidakpastian. Jika nasabah terlambat membayar, ada denda, namun tidak menjadi keuntungan bank, melainkan disalurkan untuk dana sosial. Sebaliknya, pembiayaan konvensional memposisikan hubungan tersebut sebagai kreditur dan debitur, di mana bank mengambil keuntungan melalui penerapan suku bunga atas dana yang dipinjamkan. Seluruh risiko pembiayaan ditanggung oleh nasabah. Dan jika terjadi keterlambatan pembayaran, ada denda yang berlaku akan dilangsungkan dihitung sebagai pendapatan tambahan bagi bank. Nah, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan pembiayaan syariah. Salah satu faktornya adalah literasi keuangan. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami produk, mekanisme, dan manfaat pembiayaan syariah. Sehingga perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelaku UMKM ini tidak hanya mengetahui keberadaan pembiayaan syariah, tetapi juga memahami cara mengaksesnya. Di balik gerobak sederhana milik Sodikul, tersimpan harapan yang juga dimiliki banyak pelaku UMKM lainnya, seperti mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun untuk mewujudkannya, akses terhadap modal perlu berjalan beriringan dengan akses terhadap informasi. Karena ketika pelaku usaha memahami pilihan pembiayaan yang tersedia, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menentukan langkah yang sesuai bagi perkembangan usahanya.